Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang rahasia sulbi yang merupakan pintu masuk bagi alam barzakh. Bahasan tentang sulbi dan bahasan tentang alam barzakh ini adalah bagian terpenting dari materi meditasi kuantum, karena salah satu teknik meditasi kuantum adalah untuk membuka rahasia yang ada di dalam sulbi atau di dalam tulang ekor kita. Dengan membuka rahasia sulbi atau tulang ekor kita, kita mengharapkan keridhaan daripada Allah untuk mengetahui lebih dalam tentang rahasia alam barzakh, sehingga kita mampu bertemu dengan almarhum maupun almarhumah leluhur kita. Harapan kita dengan terbukanya alam barzakh, sehingga kita menjadi tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi gamang, tidak lagi menjadi sebuah misteri apa-apa yang ada dan bagaimana keadaan di alam barzakh, sehingga kita tidak buta, kita tidak tersesat menuju alam barzakh. Dan di samping itu, kita mampu memberikan cahaya dan pelita kepada leluhur kita. Mungkin ada di antara leluhur kita yang belum sempurna perjalanannya, mungkin ada perjanjian semasa hidupnya dengan makhluk yang lain, dengan makhluk gaib. Mungkin karena sadar atau tidak sadar, mereka telah melakukan amal ibadah yang bertujuan untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan penglaris di dalam usahanya, tetapi tidak memohon kepada Allah. Dia memohon kepada sesuatu selain daripada Allah, meskipun dengan amal ibadah, dengan menyebut nama Allah di dalam zikir, tetapi niat di dalam hatinya untuk mendapatkan penglaris, pesugihan, susuk, kanuragan, kesaktian, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau semua terjebak di dalam alam barzakh, terpenjara di dalam alam barzakh dari apa-apa yang dia lakukan. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, mungkin selama ini kita bertanya-tanya, kenapa kita harus ziarah ke makam para wali, ke tempat-tempat makbarohnya orang-orang yang telah disucikan oleh Allah. Kenapa kita harus ke makam kedua orang tua kita, kepada leluhur kita? Ketahuilah manfaat daripada ziarah tersebut, karena mungkin rasa kita atau hati kita belum bisa sambung sepenuhnya dengan para wali, para kekasihnya Allah yang telah mendahului kita, atau dengan leluhur kita, dengan kedua orang tua kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita. Maka jalan satu-satunya adalah dengan mendatangi makamnya atau dengan mendatangi makbarohnya. Kedatangan kita kepada makbaroh beliau adalah bertujuan untuk mendekatkan sulbi kita kepada sulbi beliau. Dengan sulbi yang berdekatan, maka apabila diri kita berziarah kepada orang yang telah disucikan oleh Allah, yang telah dimuliakan oleh Allah, yaitu para kekasihnya Allah,
maka sulbi kita akan dicas oleh energi yang ada di dalam sulbi para kekasih Allah tersebut. Itulah salah satu cara para kekasih Allah itu mengecas kita, karena kapasitas hati kita, kapasitas rasa kita, sir kita belum mampu terkoneksi, sehingga ada hal-hal yang lain, ada cara yang lain untuk memberikan energi yang positif, untuk memberikan cahaya, untuk memberikan semacam wahyu atau kanugrahan ke dalam sulbi kita melalui kedekatan kita dengan makbaroh beliau, melalui jalan kita berziarah kepada makbaroh beliau. Karena hati kita belum bisa sambung, rasa kita belum bisa sambung, sehingga kita tidak bisa terkoneksi dengan jarak jauh. Ya, misalnya saya di Mojokerto, kekasih Allah atau makbaroh guru kita ada di Martapura, Banjarmasin. Karena rasa saya atau hati saya belum terang, belum sepenuhnya tercerahkan, maka membutuhkan waktu yang lama atau bahkan tidak bisa connect. Maka jalan satu-satunya adalah apabila saya di dalam masalah, apabila saya di dalam kebuntuan, maka saya harus sowan ke makbaroh beliau dan mendekatkan sulbi saya dengan sulbi beliau. Karena di dalam makam tersebut, di dalam makbaroh tersebut tertinggal sulbi beliau. Nah, di dalam sulbinya orang-orang yang telah dicerahkan inilah terdapat cahaya yang luar biasa, bisa menerangi kesedihan, bisa menjadi obat, bisa menjadi jalan di dalam setiap kebuntuan orang-orang di dalam kehidupannya. Maka dengan demikian, tidak seharusnya diri kita mengharamkan, membid'ahkan orang-orang yang mendekatkan sulbinya kepada orang-orang yang telah disucikan oleh Allah dengan harapan mendapatkan cahaya, seperti halnya cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau di waktu hidupnya. Begitu juga kepada orang-orang tua kita. Mungkin hati kita masih tertutupi dengan nafsu kita, dengan ego kita, sehingga hati ini belum peka menerima isyarah-isyarah dari leluhur kita. Maka jalan satu-satunya adalah kita ke makam beliau, mendekat, sowan ke makbaroh beliau. Dengan begitu, sulbi kita akan berdekatan dengan sulbi leluhur kita ataupun orang tua kita. Apabila kita membawa kedamaian, ketenangan, pencerahan di situ, membawa sesuatu yang menyenangkan, membawa sesuatu yang bisa menerangi alam barzah kedua orang tua kita atau leluhur kita, maka disitulah sedikit demi sedikit kita memberi penerangan. Kita memberi minum leluhur kita di saat kehausan. Kita memberi makan leluhur kita di saat kelaparan. Maka perlu kita sowan ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut adalah merupakan makbaroh orang-orang yang telah disucikan ataupun makbaroh daripada keluarga kita. Maka disinilah sebenarnya bagaimana diri kita sowan ke makbaroh orang tua kita. Kita membawa doa, kita membawa kabar gembira dengan rasa yang bahagia, dengan rasa yang yakin, dengan rasa yang penuh syukur di dalam kehidupan ini.
Atau kita datang kepada makom atau makbaro orang tua kita dalam kondisi sedih, dalam kondisi dalam kesulitan, dalam kondisi hati yang tercapik-capik. Apabila cahaya kedua orang tua kita atau leluhur kita itu belum terang, maka apabila kita membawa cahaya yang terang di saat kita ke makbaroh, maka akan menerangi beliau. Tetapi apabila kita membawa kesedihan, kegelapan hati kita dengan semua masalah kehidupan yang kita hadapi, maka akan menggelapkan, menyedihkan, menyempitkan makbaroh leluhur kita. Berbeda apabila kita membawa kesenangan, kebahagiaan dan penuh rasa syukur di dalam kehidupan ini, dan ataupun kita membawa kesedihan, kesempitan, dan membawa luka hati kita, tercapek-capeknya hati kita ke dalam makbaroh orang-orang yang telah disucikan oleh Allah, yaitu para kekasihnya Allah, maka apabila kita membawa cahaya, maka cahaya itu semakin terang. Dan apabila kita membawa kesedihan, maka kesedihan itu akan hilang, digantikan dengan sesuatu yang penuh dengan cahaya yang berasal dari sulbinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah, maka marilah kita pelihara sulbi kita ini dengan selalu mengaliri energi yang positif, energi yang baik, energi yang indah, energi yang nyaman, yang berangkat dari hasil meditasi kita, hasil zikir-zikir kita, hasil solawat kita di saat kita melakukan solawat, di saat kita melakukan meditasi, di saat kita melakukan zikir. Ketenangan yang kita dapatkan di dalam hati, marilah kita salurkan ke dalam sulbi kita. Karena dengan begitu, maka kita telah mampu menyempurnakan alam kemanusiaan kita, yaitu alam insan, dan kita mampu menyempurnakan alam batang tubuh kita, sehingga segala sesuatunya itu terbarukan. Apabila ada penyakit, maka akan sembuh dan terobati dan lain sebagainya. Dengan kita mengalirkan hawa yang nyaman di dalam sulbi kita, kita telah memelihara alam angan-angan kita, yaitu sesuatu alam yang tidak nyata di dalam kehidupan kita, yang belum nyata di dalam kehidupan kita, yang menjadikan cita-cita, harapan, doa di dalam kehidupan kita. Semoga hal itu lekas terwujud dan nyata di dalam kehidupan kita, dan setelah hal itu nyata membawa manfaat, membawa keberkahan, keberlimpahan di dalam kehidupan kita. Ingat, inilah salah satu dahsyatnya rahasia daripada sulbi dan tulang ekor kita. Mungkin selama ini di dalam kehidupan kita, yang kita selalu urus adalah alam kemanusiaan kita, yaitu alam insan kita. Sedangkan di dalam diri kita pun telah diberikan alam barzah oleh Allah. Kita tidak pernah menemukan, kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah duduk di alam barzah. Lalu bagaimana kita bertemu dengan para kekasih Allah? Lalu bagaimana kita bertemu dengan para leluhur kita? Karena salah satu tempat, salah satu saluran yang menghubungkan kita dengan para kekasihnya Allah dan para leluhur kita adalah dengan cara kita duduk, kita berada rasa kita di dalam sulbi kita, sehingga kita mampu merasakan keadaan leluhur kita, keadaan alam barzah, keadaan para kekasih Allah yang telah mendahului kita. Maka marilah dengan meditasi kuantum kita jaga
7 alam yang ada di dalam tubuh kita agar tidak rusak, sehingga kehidupan kita menjadi lebih powerful di dalam menggunakan setiap kapasitas kesempurnaan yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita ini. Untuk membuka alam barzakh, ingat di dalam video-video sebelumnya adalah dengan meditasi unsur tanah, energi ketenangannya disalurkan ke dalam sulbi. Tetapi sebelum melakukan pemeliharaan alam barzakh, 7 alam yang ada di dalam diri kita ini, terlebih dahulu berlatihlah di dalam meditasi kuantum tingkat pemula, lalu berlatihlah di dalam meditasi kuantum untuk menyembuhkan penyakit fisik dan non fisik, barulah masuk membuka setiap latifah, setiap pintu 7 alam yang ada di dalam diri kita. Sehingga apabila kita telah sampai dan mampu membuka 7 alam ini, maka diri kita tidak lagi tersesat. Keadaan dunia tidak lagi menjadi rahasia, begitu juga keadaan akhirat. Seharusnya apabila dunia kita telah terbuka, maka seharusnya akhirat pun terbuka bagi kita saat ini, saat dimana jasad ini masih beserta ruh atau nyawa di dalamnya. Cukup sekian, semoga manfaat. Kita lanjutkan bahasan selanjutnya tentang materi-materi meditasi kuantum selanjutnya. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.